Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami ingin membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 26 sampai ayat 50 beserta terjemahannya. Mari kita ikuti pembacaan Al-Quran surat Al-Imran ayat 26 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u allaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Idza qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni
إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين
Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahaiatit toiri fa anfukhu fihi fayakunu toiram biidnillah wa ubrihul akmaha wal abrasa wa ukhyil mauta biidnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li ukhilla lakum ba'dalladzi khurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Imran ayat 26 sampai ayat 50. Terjemahan ayat ke-26. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai semua kekuasaan, Engkaulah yang menganugerahkan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di dalam tangan-Mu lah terpegang segala yang baik. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Penjelasan: dengan kodrat-Mu yang baik, itulah Engkau berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Terjemahan ayat ke-27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau yang memberi rezeki kepada orang yang Engkau kehendaki tanpa batas. Catatan: Engkau masukkan sebagian malam kepada siang, sehingga malam menjadi pendek dan siang menjadi panjang, dan begitu sebaliknya. Terjemahan ayat ke-28. Orang-orang yang beriman tidak boleh memilih orang-orang kafir menjadi kawan atau pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin sendiri. Siapa yang melakukan itu, putuslah hubungannya dengan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dalam hal ini Allah sendiri memperingatkan kamu, dan kepada Allah lah tempat kembali.
Terjemahan ayat ke-29. Katakanlah, meskipun kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu dan kamu lahirkan, pasti diketahui juga oleh Allah. Dia mengetahui apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Terjemahan ayat ke-30. Ingatlah nanti pada suatu hari, di saat setiap orang akan mendapat balasan terhadap masing-masing dari hasil kerjanya yang baik maupun yang buruk. Dia ingin agar antara keduanya itu terbentang jarak yang jauh. Allah sendiri memperingatkan kamu terhadap siksaannya, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Terjemahan ayat ke-31. Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, turutilah aku. Pasti Allah mencintaimu pula dan sekaligus mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat ke-32. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika mereka tidak mau mengindahkan ajakanmu ini, maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Terjemahan ayat ke-33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi seluruh umat manusia. Terjemahan ayat ke-34. Kedua keluarga ini sebagiannya masih satu keturunan dengan yang lain. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terjemahan ayat ke-35. Ingat pula ketika Hannah, istri Imran mengucapkan doanya, wahai Tuhanku, aku bernazar bahwa anakku yang masih dalam kandungan ini akan aku serahkan kepadamu guna membaktikan seluruh hidupnya dalam berkhidmat dan beribadah kepadamu semata-mata. Terimalah persembahanku ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terjemahan ayat ke-36. Setelah anaknya itu lahir, berkatalah Hannah, wahai anakku, kiranya anak yang kulahirkan ini wanita, dan Allah mengetahui tentang peranan anak yang dilahirkannya itu. Pria tidak sama dengan wanita. Dia telah ku beri nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu agar dia dan keturunannya terpelihara dengan inayahmu dari setan yang terkutuk. Catatan. Kalimat ini dapat dibaca sebagai berikut. Allah lebih mengetahui bahwa anak yang dilahirkan ini peranannya akan lebih hebat dari anak laki-laki sekalipun ia wanita. Ia akan melahirkan seorang nabi besar, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Terjemahan ayat ke-37. Lalu Tuhan menerimanya dengan baik, dikembangkannya pertumbuhan fisik dan perkembangan mentalnya dengan subur, lalu diserahkan kepada Zakaria untuk diasuhnya. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, dilihatnya ada makanan di dekatnya. Zakaria bertanya, hai Maryam, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Maryam menjawab, itu dari Allah. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Catatan, yaitu ruang atau tempat semedi dari bagian muka tempat peribadatan. Terjemahan ayat ke-38. Disinilah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, katanya, wahai Tuhanku, aku mohon karuniamu, berilah aku seorang anak yang baik.
sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Terjemahan ayat ke-29. Kemudian malaikat memanggil Zakaria ketika ia sedang berdiri bersembahyang di mihrab itu. Katanya, sungguh Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan akan dikaruniainya kamu dengan seorang anak bernama Yahya yang akan mengakui kerasulan Isa yang dilahirkan dengan kalimat cipta dari Allah dan kelak akan menjadi pemimpin orang suci serta akan menjadi nabi dari golongan orang-orang yang saleh. Maksudnya Nabi Isa yang dilahirkan dengan firman-Nya, kun jadilah tanpa bapa. Orang suci ialah orang yang dapat menahan hawa nafsu yang menjurus kepada kejahatan. Terjemahan ayat ke-40. Kata Zakaria, wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat memperoleh anak sedangkan aku sudah tua begini, lagi pula istriku mandul. Firman-Nya, begitulah Allah berbuat menurut kehendak-Nya. Terjemahan ayat ke-41. Kata Zakaria, wahai Tuhanku, aku mohon diberi tandanya. Allah berfirman, tandanya ialah engkau tidak akan dapat bercakap-cakap dengan manusia lain selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Karena itu, hendaklah engkau banyak-banyak memuja Tuhanmu dan bertasbihlah pagi dan petang. Terjemahan ayat ke-42. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu atas wanita-wanita lainnya di dunia. Terjemahan ayat ke-43. Hai Maryam, patuhlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Catatan, maksudnya tekun dalam ibadah, sebab dalam sembahyangnya kaum Yahudi tidak ada rukuk dan sujud. Terjemahan ayat ke-44. Yang kami ceritakan ini adalah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, padahal kamu tidak berada dekat mereka ketika mereka mengadakan undian dengan anak-anak panahnya untuk menentukan siapa yang patut mengasuh Maryam. Dan tidak pula kamu berada dekat mereka ketika mereka berebut-rebutan untuk maksud yang sama. Terjemahan ayat ke-45. Dan ingat pula lah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Tuhan menyampaikan berita gembira dengan sebuah kata cipta kepadanya. Namanya Al-Masih, Isa bin Maryam, orang terhormat di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Catatan, kalimat cipta, kun, sesungguhnya terciptalah manusia Al-Masih tanpa bapa. Al-Masih asal dari bahasa Ibrani yaitu Masiho, gelar raja-raja yang diurapi. Terjemahan ayat ke-46. Dia dapat berbicara dengan orang lain selagi masih dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang baik-baik. Terjemahan ayat ke-47. Kata Maryam, wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat memperoleh anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan malaikat Jibril, begitulah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Bila Dia menghendaki sesuatu, hanya tinggal mengucapkan kun, lalu terjadilah ia. Terjemahan ayat ke-48.
Dan Tuhan akan mengajarkan kepadanya menulis dan membaca, ilmu hikmat Taurat dan Injil. Terjemahan ayat ke-49. Dan akan dijadikannya sebagai rasul untuk Bani Israel, katanya, Aku ini datang kepadamu membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku dapat membuat dari tanah liat ini rangka burung untuk kamu. Kemudian aku tiup, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku sanggup menyembuhkan orang buta sejak lahirnya, penyembuhan penyakit sopak, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lagi pula aku dapat memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu masing-masing. Semua itu adalah menjadi tanda buat kamu kalau kamu benar-benar beriman. Terjemahan ayat ke-50. Dan aku datang membenarkan kitab Taurat yang datang lebih dahulu, dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang apa yang dahulu pernah diharamkan kepada Bani Israel. Dan aku datang dengan membawa mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kamu kepada Tuhan dan taatlah kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kami bacakan surat Al-Imran ayat 26 sampai ayat 50 beserta terjemahannya. Terima kasih, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.